Pada tanggal 28 April 1995, seorang ayah mengunjungi penjara untuk mengantarkan pakaian kepada putranya. Namun, petugas penjara memberitahukan kepadanya jika anaknya telah dihukum mati sehari sebelumnya. Sang ayah pun terkejut dan seakan tidak bisa menerima kenyataan, di mana dia dan istrinya telah percaya jika anak mereka yang polos tidak bersalah dan segera akan dibebaskan. Namun nyatanya hukuman mati dengan waktu yang singkat telah dijatuhkan kepada anak mereka. Inilah sebuah kasus yang menceritakan seorang pemuda yang dituduh dalam sebuah kasus di mana dia mendapatkan hukuman mati meski dia bukan pelaku sebenarnya. Ni Subin dilahirkan pada tahun 1974, tinggal di daerah pedesaan yang terletak di Provinsi Hebei. Dia mempunyai seorang saudara perempuan. Sang ayah dan ibunya sama-sama berprofesi sebagai petani. Keluarga mereka tidak kaya, tetapi mereka cukup bahagia. Ni Subin mempunyai masalah dalam berbicara, di mana dia gagap sejak kecil. Dia juga memiliki rasa percaya diri yang rendah, serta jarang bersosialisasi dengan orang lain. Setelah lulus SMP, Ni Subin mulai ikut bertani di desa bersama orang tuanya. Setelah usianya mencapai 20 tahun, dia mencoba mencari pekerjaan lain dengan bergabung di sebuah pabrik dan bekerja di sana. Sebagai pekerja, Ni Subin merupakan orang yang jujur dan pekerja keras, hingga dia disukai oleh atasan dan rekan-rekannya. Pada tanggal 23 September 1994, pada suatu sore, Ni Subin tiba-tiba didatangi oleh sekelompok polisi dan kemudian membawanya pergi. Orang tua Ni Subin begitu terkejut setelah mereka mengetahui jika putra mereka telah dibawa oleh para polisi. Ternyata, para polisi mencurigai jika Ni Subin terlibat dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Kasus itu terjadi lebih dari 1 bulan yang lalu. Pada tanggal 5 Agustus 1994, Kang, seorang pekerja perempuan di sebuah pabrik suku cadang, hilang dalam perjalanan sepulang bekerja. Tempat tinggal Kang hanya berjarak 1,5 kilometer dari pabrik, di mana dalam perjalanannya itu dia akan melewati ladang jagung yang luas. Pada bulan Agustus, kebetulan ladang jagung itu tumbuh subur. Kang yang menghilang tanpa jejak membuat keluarga dan rekan kerja serta polisi mencari kemana hilangnya Kang. Di mana akhirnya jasad Kang ditemukan jauh di ladang jagung. Jasadnya itu mempunyai banyak bekas luka di sekujur tubuh serta pakaiannya nampak berserakan. Identifikasi forensik kemudian dikonfirmasi bahwa Kang telah diperkosa dan dibunuh sekitar jam 5 sore pada tanggal 5 Agustus. Polisi pun langsung mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan. Salah satu penduduk desa memberikan keterangan jika dia melihat seorang pemuda mengendarai sepeda berwarna biru tua nampak melintas sebelum kejahatan itu terjadi. Pria itu berusia sekitar 20 tahun dan mempunyai tinggi badan sekitar 170 cm serta memiliki ciri wajah dengan mata yang kecil. Polisi pun mulai fokus dan mencurigai pria yang mengendarai sepeda berwarna biru tua, seperti yang disebutkan oleh salah satu penduduk desa itu. Penyelidikan pun dijalankan hingga polisi menemukan jika seseorang yang memiliki sepeda berwarna biru tua adalah seorang laki-laki yang bernama Ni Subin. Setelah melakukan perbandingan singkat dengan ciri-ciri yang didapatkan sebelumnya, polisi pikir jika mereka telah menemukan pelaku kejahatan itu. Hingga akhirnya Ni Subin pun segera ditangkap oleh para polisi. Atas tuduhan itu, tentu saja kedua orang tua Ni Subin tidak percaya begitu saja dengan tuduhan itu, di mana ibu Ni Subin begitu mengerti dengan karakter putranya itu. Dia ingat jika putranya itu orang yang sangat pemalu dan juga penakut. Suatu ketika dia pernah meminta Ni Subin untuk menyembelih seekor ayam dengan tujuan untuk dimasak.
Namun Nisubin tidak bisa melakukannya dengan alasan dia tidak tega terhadap ayam itu. Selain itu, Nisubin juga dikenal sebagai anak yang disiplin. Dia selalu datang dan pulang kerja dengan tepat waktu. Pada tanggal 5 Agustus, di mana hari kejahatan di ladang jagung itu terjadi. Sore itu, Nisubin telah tiba di rumah dengan tepat waktu seperti biasanya. Rekan-rekannya juga mengatakan jika Nisubin tidak pernah pergi dan selalu berada di tempat kerja ketika peristiwa itu. Atas penangkapan itu, ibu Nisubin tidak percaya jika anaknya telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan seperti yang dituduhkan kepada putranya itu. Di mana di sini ibunya mengira jika Nisubin akan segera dibebaskan setelah menjalani penyelidikan di kantor polisi. Namun beberapa hari telah berlalu. Ibu Nisubin mendapat kabar dari sebuah koran jika anaknya itu telah ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan Kang, di mana pernyataan itu dikeluarkan oleh dari pihak kepolisian yang didasari atas pengakuan dari Nisubin sendiri yang menyatakan jika dialah pelaku atas kasus hilangnya nyawa dari seorang perempuan yang bernama Kang. Itulah satu-satunya bukti dan alasan polisi untuk menetapkan Nisubin sebagai pelakunya. Meski mereka tidak menemukan bukti fisik seperti DNA, sidik jari, jejak kaki, atau benda tertentu yang cocok dengan Nisubin. Atas tuduhan itu, Nisubin pun diadili. Sidang tingkat pertama dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1995. Di sini, orang tua Nisubin tidak diizinkan untuk menghadiri persidangan itu. Beberapa hari kemudian, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Nisubin atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya, di mana dia dijatuhi hukuman mati. Sidang kedua dimulai secara diam-diam, tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga Nisubin. Setelah sidang diumumkan jika hukuman mati untuk Nisubin akan tetap dijalankan, keluarga dari pihak korban menerima keputusan pengadilan itu. Sementara orang tua Nisubin nyatanya tidak pernah mendapat kabar apapun. 2 hari setelah keputusan itu, pada tanggal 27, Nisubin pun dieksekusi oleh regu tembak. Di mana di hari kemudian, ayah Nisubin berkunjung ke penjara untuk menjenguk anaknya. Namun ternyata putranya itu telah dieksekusi sehari sebelum ayahnya datang untuk menjenguknya. Nyatanya, tidak ada satupun pihak dari penegak hukum yang memberitahu kepada kedua orang tua Nisubin tentang eksekusi itu, di mana ayahnya itu mengetahui semua hal itu setelah dia datang untuk menjenguk putranya. Setelah kejadian itu, sebuah kabar pun tersebar jika Nisubin dieksekusi begitu cepat lantaran beberapa pejabat tinggi sedang membutuhkan ginjal. Jadi tahanan yang dieksekusi, organ tubuh miliknya bisa diambil dan didonorkan kepada yang membutuhkan. Namun kini, mulai tanggal 1 Januari 2015, pemerintah Tiongkok mengumumkan jika kegiatan donor organ tubuh dari tahanan eksekusi kini telah dihentikan sepenuhnya. Sayangnya, kasus Nisubin ini terjadi pada tahun 1996, sehingga pengambilan organ tubuh dari tahanan merupakan hal yang sah pada saat itu. Kembali ke masa itu, di mana atas kasus ini, ayah Nisubin tidak dapat menahan rasa sakitnya, sampai dia mencoba untuk melakukan bunuh diri dengan meminum banyak obat tidur. Namun hal itu gagal, akan tetapi dia menjadi lumpuh dan cacat. Setelah itu, ibu Nisubin mengajukan banding. Namun hal itu selalu ditolak dan tidak diterima di pengadilan lokal, di mana dia juga mencoba mencari dukungan lewat petisi serta melaporkan keluhan dan pengaduan ke semua tingkat pemerintahan yang disampaikan melalui surat email, panggilan telepon, serta kunjungan dan lain-lain. Secara umum, tingkat banding tertinggi berada di Beijing. Hingga ibu Nisubin pun sudah berkali-kali untuk datang ke Beijing. Akan tetapi segalanya tidak membuat kemajuan dan hasil apapun. Sampai seseorang pun muncul yang bisa dianggap sebagai pahlawan dalam kasus ini. Pada bulan Januari 2005, polisi di Provinsi Henan menangani sebuah kasus pembunuhan di mana mereka menangkap sang tersangka yang bernama Wang Sujin. Setelah beberapa hari diinterogasi, Wang akhirnya mengaku telah memperkosa 6 orang dan membunuh 3 dari mereka. Namun yang menjadi perhatian adalah ada sebuah kasus yang dilakukan oleh Wang yang berlokasi sama di tempat kediaman Nisubin, tepatnya di Provinsi Hebei.
yaitu sebuah pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukannya di sebuah ladang jagung. Saat itu, Wang yang juga bekerja di pabrik dekat korban, di mana pada tanggal 5 Agustus 1994, Wang secara khusus mengintai di ladang jagung sambil menunggu korbannya yang bernama Kang. Setelah korban terlihat, Wang pun langsung menyerang. Setelah korbannya pingsan, dia lalu menyeret ke ladang jagung dan melakukan tindak asusila di sana. Setelah dia ingin pergi, dia melihat sang korban terbangun dari pingsannya. Merasa tidak aman, Wang pun kemudian mencekiknya hingga Kang kehilangan nyawanya. Pada Januari 2005, atas kasus yang diakui Wang sebelumnya, pihak kepolisian Henan pun memberitahukan kasus itu ke pihak kepolisian Hebei, di mana kabar itu diterima oleh wakil direktur yang bernama Zheng Chengyu, di mana semua kabar itu diterimanya melalui telepon. Zheng yang masih memantau kasus pembunuhan di ladang jagung sejak lama, cukup yakin jika Wang adalah pelaku sebenarnya pada kasus di ladang jagung. Di sisi lain, petugas Zheng menghadapi beberapa tantangan dalam menguak kasus ini, di mana dia cukup bersusah payah dalam mendapatkan berkas kasus lama itu, hingga akhirnya berhasil mendapatkannya. Petugas Zheng yang meneliti berkas-berkas kasus itu juga mengatakan jika dia banyak menemui kejanggalan dalam berkas kasus itu, di mana Ni sebenarnya diinterogasi selama 7 hari, namun dalam catatannya hanya tertulis 6 hari. Dan juga tidak adanya keterangan jika Ni Subin memiliki kekurangan dalam hal berkomunikasi. Selain itu, juga terdapat tanggal kejadian yang berubah-ubah, dan tidak adanya keterangan saksi dari pihak pabrik Ni Subin bekerja. Dan dalam beberapa pernyataan yang tertulis, beberapa tulisan juga nampak tidak cocok dengan tulisan tangan dari Ni Subin. Atas penemuan petugas Zheng, dia melaporkan semua catatan itu ke pihak pimpinan. Namun jawaban yang didapatkan petugas Zheng adalah dia diperintahkan untuk tetap diam dan tidak melanjutkan investigasinya itu. Namun untungnya, petugas Zheng tetap bersikeras untuk menyelesaikan kasus itu, meski jabatan atau bahkan nyawanya mungkin akan terancam. Rupanya, tekad dari petugas Zheng Chengyu itu disebabkan oleh masa lalunya, di mana semasa dia kecil, ayahnya pernah ditangkap dan dipenjara secara tidak sah. Ketika Zheng berumur 18 tahun, barulah ayahnya dibebaskan dan tuduhannya dicabut. Pengalaman itu membuat petugas Zheng begitu mengerti betapa menyedihkannya jika seseorang yang dicintai harus mendapatkan hukuman yang mana itu bukan atas kesalahannya. Kita kembali ke petugas Zheng yang ingin menangani kasus ini, di mana dia sadar jika mengajukan kasus ini ke pihak kepolisian atau pengadilan, semuanya tentu terasa mustahil. Terlebih lagi orang-orang yang dulunya menangani kasus ini telah mendapatkan promosi dan naik jabatan. Oleh sebab itu, petugas Zheng lebih memilih meminta bantuan kepada pihak media, di mana pada bulan Maret 2005, pimpinan sebuah media cetak di Henan bernama Ma Yunlong, di mana dia sepakat untuk membantu petugas Zheng. Hingga akhirnya rincian kasus itu pun diterbitkan pada sebuah koran dan diberi judul "Satu Kasus Dua Pelaku, Siapa yang Sebenarnya". Setelah koran itu diluncurkan, kasus itu pun mendapat respon yang banyak, di mana masyarakat menyerukan pihak terkait untuk kembali meninjau kasus ini. Di sisi lain, pada bulan Maret 2007, persidangan pertama Wang pun dimulai dengan tuduhan 5 kasus pemerkosaan, 2 kasus pembunuhan, dan 1 kasus percobaan pembunuhan. Namun, nyatanya kasus pembunuhan di ladang jagung tidak dimasukkan dalam tuntutan itu. Di persidangan itu, Wang sempat mengatakan jika dia membunuh 3 orang, namun mengapa dia hanya mendapatkan tuntutan dari 2 kasus pembunuhan. Namun para hakim menyela dan mengatakan jika dia hanya melakukan 2 kasus dan melarang Wang untuk membicarakan hal yang tidak terkait dalam tuntutan. Hingga beberapa hari kemudian, Wang dijatuhi hukuman mati. Namun setelah itu, Wang mengajukan banding. Akan tetapi dia memiliki motif tersendiri dalam pengajuan banding yang dilakukannya, di mana dia meminta kasus pembunuhan di ladang jagung sebelumnya dapat dikaitkan kepada dirinya, dengan harapan Wang yang telah menyerahkan diri dan mengakui semua kejahatannya berharap bisa mendapatkan keringanan hukuman. Namun pada persidangan selanjutnya, pada bulan Juni 2013,
tuntutan dan hukuman Wang tetap sama, yaitu hukuman mati. Hingga akhirnya Wang dieksekusi pada tanggal 2 Februari 2021, di mana secara keseluruhan dari persidangan Wang, dia menjalani seluruh persidangan dengan masa penanganan selama 14 tahun. Hal ini sangat berbeda dengan persidangan Ni Subin yang hanya berjangka selama 1 bulan. Pada tahun 2009, petugas Zheng Chengyu dipecat setelah dinyatakan jika dia sudah terlalu tua, di mana dia juga sempat mendapatkan beberapa kali pemeriksaan sebelum masa jabatannya berakhir. Anak sulung petugas Zheng yang telah lulus sebagai pegawai negeri nyatanya juga tidak mendapatkan kesempatan untuk dipekerjakan. Hal ini membuat petugas Zheng yang memasuki hari tuanya hidup dengan ekonomi yang cukup sulit, ditambah dengan berbagai masalah kesehatannya. Namun di sini, petugas Zheng masih terus memperhatikan kasus Ni Subin, di mana dia berhasil mendapatkan sebuah keterangan dari salah satu teman sel Ni Subin ketika dia berada di penjara. Teman penjara Ni Subin itu mengatakan jika setelah Ni Subin menjalani pemeriksaan, terdapat luka bekas penganiayaan di tubuhnya. Dan juga di hari Ni Subin yang menyatakan pengakuannya, Ni Subin sempat berkata kepadanya jika dia sudah tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengaku meski sebenarnya dia tidak bersalah. Selain itu, ibu Ni Subin juga masih melakukan permohonan terhadap pengadilan agar kasus anaknya itu bisa ditinjau ulang. Namun pengadilan menolak permohonannya itu. Ibu Ni Subin juga bernegosiasi dengan keluarga korban hingga dia mendapatkan berkas-berkas pengadilan dari pihak korban. Ibu Ni Subin dan pihak keluarga korban juga sepakat untuk melakukan petisi agar kasus itu diusut ulang. Pada tahun 2014, semua usaha dari Ibu Ni Subin dan orang-orang yang mendukungnya akhirnya menemukan titik terang, di mana para pihak terkait yang sebelumnya menangani kasus itu akhirnya ditangkap dan diselidiki. Selain itu, pihak pengadilan tinggi akhirnya memerintahkan untuk meninjau kasus itu. Hingga peninjauan kasus lama seperti itu menjadi yang pertama di Tiongkok. Pada bulan Desember 2016, Mahkamah Agung Tiongkok memutuskan jika Ni Subin tidak bersalah dengan alasan tidak cukup bukti. Pada bulan Maret 2017, 22 tahun setelah kasus itu berlalu, pengadilan memberikan uang kompensasi terhadap orang tua Ni Subin sebesar $420.000. Pada bulan Agustus 2018, ayah Ni Subin meninggal dunia setelah mengalami sakit. Namun ibunya Ni Subin menyatakan jika dia tetap bersyukur karena sang ayah bisa pergi dengan tenang setelah sempat menyaksikan putusan pengadilan jika anaknya tidak bersalah. Pada bulan Mei 2022, petugas Zheng akhirnya juga meninggal dunia pada usia 62 tahun. Sayangnya, sebelum kematian petugas Zheng, banyak berita negatif tentang dirinya yang beredar secara online. Secara keseluruhan, kasus Ni Subin ini bisa dinyatakan selesai setelah sang ibu terus berjuang demi keadilan anaknya, dibantu oleh petugas Zheng dan pihak media yang bekerja sama. Namun yang paling penting adalah pernyataan dari Wang, sang pelaku sebenarnya, yang mana dia mengakui dengan tegas jika dialah sebenarnya pelaku atas kasus di ladang jagung. Hingga kasus ini pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa beri komentar, share, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.